Pembicara nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang sarjana komputer. Awalnya beliau sangat negatif sekali terhadap bisnis ini. Sampai akhirnya beliau hadir di satu pertemuan dan akhirnya beliau terbuka mau serius menjalankan Tiens. Di bisnis Tiens ini hampir semua reward yang diberikan telah diraihnya, mulai dari cash reward, luxury car, yacht, plane, dan perjalanan gratis ke berbagai negara di dunia. Beliau juga mendapatkan juara 1 sebagai pembicara terbaik di Indonesia dan juara 3 di dunia. Beliau juga sudah mengisi seminar hampir di seluruh kota di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana seorang pemalu, introvert, pesimistis, negative thinking, dan tidak berani bermimpi bisa sukses di bisnis ini? Mari kita belajar dari Bapak Elvanto. Misalnya gitu ya, kita sakit. Ya, kita sakit, cukup kritis, terus kita dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata hasil penelitian mengatakan bahwa kita perlu operasi, ya bypass jantung ceritanya. Oke, amit-amit nih ya, amit-amit ya, ketok-tok dulu ya, amit-amit. Ini cuma contoh ya, amit-amit. Terus saya datang, ya pakai baju putih, jas putih gitu. Terus saya bilang sama Anda, Pak atau Bu, saya tuh semangat sekali loh. Ya, pengen banget ngelihat Bapak atau Ibu itu sehat kembali. Saya sangat antusias, ya betul-betul semangat. Semalam sampai nggak bisa tidur mikirin, waduh enak banget nih kalau Ibu atau Bapak besok bisa sembuh. Habis operasi sembuh, wah pokoknya saya benar-benar antusias, saya benar-benar semangat. Ya, Anda kalau mau dioperasi sama dokter kayak begitu seneng nggak? Senang ya. Terus Anda bilang, wah thank you banget nih dokter Elvanto gitu. Dokter udah berapa puluh tahun pengalaman, ya. Terus saya bilang, belum pernah, ini pertama kali. Ya, kira-kira rasa senang Anda mau dioperasi sama saya menurun nggak? Menurun, ya. Terus Anda tanya, oh gitu, baru lulus dok? Enggak juga. Saya bahkan nggak pernah kuliah kedokteran. Ya, kira-kira semangat Anda makin turun? Makin ya. Terus Anda nanya lagi ya, dulu belajar ngebedah dari mana? Dari YouTube. Kira-kira Anda masih mau nggak? Enggak ya. Nah, begitu juga di bisnis ini teman-teman. Antusias, semangat itu dibutuhkan. Tapi nggak cukup untuk sukses di bisnis ini. Oke? Jadi kalau antusias modalnya betul Pak untuk memulai. Tapi untuk mengakhiri bisnis ini nggak cukup, kita harus belajar. Ya, kenapa? Karena di luar sana banyak sekali saya dengar. Di atas panggung lagi cilakanya kan bisnis ini nggak butuh apapun. Yang penting antusias. Bakar. Ya. Saya ngebayangin gitu ya, donen-donennya keluar dari ruangan kebakar gitu. Mati di depan ya kan, masuk rumah sakit, luka bakar 80%. Nah, itu yang terjadi teman-teman kalau kita benar-benar modalnya cuma antusias, nggak cukup. Ya, di luar sana kita mengatakan bahwa antusias untuk memulai betul. Kita hanya perlu semangat. Tapi begitu Anda sudah concern, Anda sudah datang ke pertemuan ini, kita perlu belajar untuk menjadi pembangun jaringan yang lebih baik. Sepakat teman-teman ya? Oke. Nah, perkenalkan sekali lagi, nama saya Elvanto, latar belakang saya sarjana komputer, ya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing teman-teman ya. Jadi saya tidak mengajari Anda punya leader-leader di depan udah top semua ya. Leader-leader di depan Anda ini itu legend Pak di Jakarta itu kalau dengar kata mereka, nama mereka disebut, wah itu auranya luar biasa. Ya, jadi Anda sudah punya pemimpin yang luar biasa dan yang paling penting satu teman-teman yang perlu Anda catat, jangan pernah ngambil konsultasi dari atas panggung. Ya, kenapa? Karena budayanya bisa berbeda. Jadi kalau apa yang saya katakan berbeda dengan apa yang upline Anda katakan, yang benar yang mana? Upline Anda. Udah pasti itu 100% upline Anda yang lebih benar. Ya, jadi jangan ngambil konsultasi dari atas panggung. Oke? Nah, saya akan bercerita, teman-teman, satu topik yang mungkin menarik ya, bagi sebagian besar orang sangat menarik sekali, yaitu mengenai kecepatan. Ya, semua sekarang katanya serba cepat. Apa-apa maunya cepet gitu kan. Semua mau cepet. Hidup maunya cepet-cepet. Enggak ya kalau itu ya, pengennya panjang-panjang ya kalau hidup ya. Yang lain maunya cepet, tapi kalau hidup kalau bisa panjang ya. Tolong slide-nya Mas. Oh kalau di Medan Bang ya. Beda ya. Bang, tolong slide-nya Bang. Oke ya. Kebiasaan di Jawa, kalau saya kan Jawa kan Mas gitu ya.
Oke, gimana cara kita mempercepat di bisnis ini? Saya nggak akan ngajarin, saya akan sharing apa yang saya lakukan. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, konsultasi jangan dari atas panggung. Gimana caranya untuk kita bisa mempercepat bisnis ini? Menarik nggak topiknya? Menarik. Semua juga, wah Pak, saya mau cepat, gitu ya. Makin cepat mati loh. Ya, kehidupan ya. Yang pertama, kalau kita bicara mau mempercepat, anggaplah gini. Anda naik sebuah kendaraan. Ya. Kendaraan ini super cepat. Ya, jadi kalau Anda menaik kendaraan ini bakal cepat sekali, kata orangnya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita bicara mobil deh, kendaraannya adalah sebuah mobil. Semalam saya baru nonton itu Need for Speed. Itu mobil-mobil supercar semua. Dia bisa lari sampai 370 km per jam. Ya, jadi kebayang ya itu cepetnya kayak apa kan? Jadi begitu makin cepat kendaraan kita, sebetulnya kan kecepatan kita ke akhirat juga makin cepat tuh kan? Ya, makin cepat juga nyampe ya. Nah, kalau kita bicara kendaraan cepat dan kita mau nyampenya juga cepat, apakah cukup hanya dengan antusias? Enggak ya. Kenapa? Karena kalau kita mau mempercepat, pertama kita harus tujuannya dulu. Gimana mau cepat kalau tujuannya nggak tahu mau kemana? Bisnis ini pokoknya yang cepat Pak. Cepat kemana? Cepat hancur, cepat apa kan beda. Tiap orang berbeda teman-teman. Oke? Terus kemudian perlu apa? Tahu cara pakai. Contoh, kita naik supercar. Ya, kita terbiasa katakanlah mobil yang family car, ya, yang merek-merek standar seperti itu. Ganti giginya di mana? Di setir. Ya, di sini ya. Nah, kalau supercar ganti giginya di belakang setir. Ya, formula dan lain sebagainya ganti giginya tuh di belakang setir, teman-teman. Ya, jadi kaki itu cuma gas sama rem. Ganti giginya di sini semua. Nah, kalau kita nggak tahu gimana? Gitu gas. Mana ini? Gitu kan? Bisa cepat nggak, teman-teman? Nggak bisa. Terus kemudian mesti digas, betul ya? Ini bahasanya gaspol, gitu kan? Gas, habis, hantam, bakar, ratakan. Itu semua dah pokoknya dah ya. Gimik-gimiknya tuh kayak gitu. Ya, jadi kalau ketemu prospek, habisi dia. Ngeri gak tuh prospek begitu ngeliat, mau dihabisi saya. Gitu ya, serem sekali kan. Anda harus tahu cara ngegasnya juga. Terus kemudian Anda perlu menjadi good team player juga. Nah, kenapa ini semua dibutuhkan? Karena kalau mobilnya super cepat, teman-teman, kita tidak tahu tujuannya, kita tidak tahu cara pakainya, juga kita nggak ngegas juga, mau secanggih apapun kendaraan, nggak digas mah diem. Betul ya? Dan tidak ada team playernya, tidak ada connect-nya, tidak ada apapun. Anda bisa kebayang nggak kecepatannya itu pasti mematikan. Tujuan nggak tahu, taunya gas. Nikung juga bingung. Jadi bisa kebayang ya, makin cepat kita mengendarai sebuah kendaraan, Anda naik motor, naik mobil sama, makin cepat. Apakah Anda bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri lagi? Gak bisa. Makin cepat, makin harus fokus. Nah, di bisnis ini juga sama. Kita harus tahu 4 hal seperti ini kalau kita mau mempercepat di bisnis ini, teman-teman. Oke, kita bahas nomor 1. Yaitu tujuan. Oke. Apa tujuan Anda di bisnis ini? Freedom. Nggak tahu ya tujuannya. Saya mau diajak aja Pak, terserah aja deh yang ngajak saya mau kemana dah. Hah? Apa tujuan Anda bergabung di bisnis ini? Passive income. Oke. Yang lain? Ini pertemuan apa sih Pak? Bukannya langkah nomor 1 tujuan ya impian gitu ya atau apa gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kebanyakan orang itu nggak tahu ini whiteboardnya apa. Nah ada freedom, ada passive income, ada lagi yang lain? Oh nggak ada ya? Oke ya, jadi cuma 2 ini ya. Yang lain pasrah lah gitu ya, terserah abang aja mau kemana dah ya, adik mah ikut aja gitu ya. Nah jadi teman-teman, yang saya temukan kebanyakan ya, mereka itu, ya itu tadi ya, freedom dan lain sebagainya. Padahal setiap kali kita presentasi, nomor 1 slide setelah prioritas utama, ya setelah prioritas utama, slide berikutnya apa? Paradigma ya, konsep bangun aset. Pernah nggak kita sadar bahwa kita mau mewujudkan apa yang kita mau, itu bukan dengan kerja kita, tapi dengan
Kita kerja tujuannya untuk bangun aset. Rencana masa depan kita didapatkan melalui aset. Jadi sebetulnya tujuan kita adalah aset. Oke? Impian kita capai melalui aset. Jadi tujuan utama kita di bisnis ini adalah untuk bangun aset. Nah, ini yang nomor satu yang kita nggak boleh lupa, tujuan ini. Ya, kerja untuk bangun aset untuk rencana masa depan. Ini adalah tujuan kita yang mau kita dapatkan. Tapi apa yang kita bangun, apa yang kita seriuskan itu adalah pembangunan asetnya. Bukan ininya. Oke? Kalau kita fokus di sini, biasanya asetnya kelupaan. Yang terjadi kembali lagi, yaitu kalau kita bekerja, tujuannya adalah untuk langsung rencana masa depan. Di sini uang ya. Nah, ini yang sering terjadi. Oke? Jadi kita perlu tahu bahwa fokus utama kita di bisnis ini itu adalah untuk pembangunan yang namanya aset. Oke? Nah, mengakibatkan slide-nya, Bang. Berdasarkan buku ini, The Business of the 21st Century atau Business School, ya buku zaman dulunya. Kalau kita bicara tujuan, di buku ini dikatakan bahwa tugas kita di bisnisnya adalah membangun jaringan. Ya, bukan super cepat menjadi kaya, bukan. Menjadi orang terkaya di dunia, bukan. Bukan. Tujuan kita bangun aset. Jadi dari buku ini saya sangat menyarankan Anda baca bukunya. Sekarang di Indonesia judulnya itu The Business of the 21st Century, bukan Business School. Warnanya mirip-mirip. Anda perlu baca. Kenapa? Kayak tadi. Mau ngebedah, kuliah dokter nggak mampu. Belajar dari YouTube. Siapa yang mau dibedah, Pak? Yang ada cilaka itu orang. Pembunuhan yang legal. Oke, nah jadi kita perlu tahu caranya, tahu gimana? Cari tahu, kita belajar. Kita ini sedang berada di sebuah kendaraan bisnis yang kayak apa sih? Jangan cuma sekedar pokoknya siap up, bumi hanguskan, ratakan aja pokoknya, bantai aja pokoknya, habis dia Pak beneran. Ya, nah jadi kita perlu tahu buku ini. Intinya buku ini katakan bahwa apakah Anda pemburu dolar atau pembangun aset? Berada di bisnis yang sama, tujuannya bisa dua. Apakah Anda pemburu dolar atau Anda pembangun aset? Nah, itu yang paling gampang. Maunya aset. Oke? Tapi pertanyaannya, apakah kita ngebangun aset atau pemburu dolar? Nah, itu yang kita mau lihat. Oke? Nomor satu, kalau kita bicara aset, teman-teman, mindset itu yang perlu kita setting dulu. Kalau kita mau bangun aset. Kenapa? Karena kita dari sekolah sampai lulus kuliah, kalau Anda kuliah, kalau nggak sampai SMA Anda lulus SMA, otak kita di setting itu bukan pengusaha loh. Ya, settingan kita itu untuk menjadi karyawan. Kenapa? Karena kita perlu tahu kan tujuan sekolah zaman dulu pertama kali itu dibuat untuk apa sih? Untuk mencetak karyawan, untuk mencetak buruh. Jadi otak kita pasti akan disetting ke sana. Nah, di bisnis ini mindsetnya seperti apa? Simple sebetulnya. Bisnis kita tuh menemukan orang. Jadi tugas kita adalah mencari, bukan menjadikan orang. Nah, kalau menjadikan orang, biasanya kita nyarinya itu cara loh. Kalau kita menemukan orang, kita nyarinya itu orang. Nah, waktu kita sendiri, waktu kita berpikir, waktu kita diskusi sama tim, yang kita bahas apa? Kayaknya ada cara yang lebih baik. Ini domain saya mati, Pak. Gimana bangkitin dia? Coba bakar menyan. Ya, lebih enak melahirkan Pak daripada membangkitkan orang mati gitu. Ya. Jadi teman-teman, fokuslah untuk menemukan dengan cara cari orang. Jadi pembahasan kita adalah kamu presentasi siapa lagi? Besok mau presentasi siapa lagi? Bukan mencari cara. Pak, kami kayaknya menemukan satu cara yang luar biasa. Bintang 8 satu hari. Penasaran kita kan, bagaimana caranya? Gitu kan? Bajak TMIS Pak. Gitu. Ya, jadi nggak ada teman-teman yang namanya menjadikan orang. Kalau kita bicara mau bangun aset.
Ya, tugas kita adalah mencari orang. Jadi fokusnya apa? Ya cari orang, cari orang, cari orang, cari orang. Ya, jadi bukan cari omset, cari omset, cari omset, cari omset itu bagian dari pembangunan aset. Tapi yang perlu kita bahas, yang perlu kita fokuskan adalah nyari orangnya. Itu yang paling utama, teman-teman. Kalau kita bicara mindset di bisnis ini, oke? Nah, kalau kita bicara bisnis ini nih, bisnis jaringan, oke? Yang akan saya ceritakan ini pendapat saya. Ya, Anda tidak akan menemukan dimanapun, jadi nggak tahu benar, nggak tahu nggak. Ya, terserah Anda. Logis Anda terima, nggak logis ya nggak usah diterima. Oke? Nah, saya ngebagi bisnis jaringan pun banyak orang bergabung di bisnis ini bermodalkan KTP, betul? Begitu dia masuk belum tentu dia ngerti cara bangunnya. Oke? Nah, saya coba untuk mengklasifikasikan, membagi-bagi. Yang pertama saya sebut dengan direct selling. Direct selling ini cenderung begitu dia bergabung di bisnis jaringan, konsepnya adalah 1 kali 1000. Jadi satu orang menghasilkan 1000 omset. Maka pembahasan dia mayoritas 99% biasanya mengenai apa? Omset, promo, jual. Marketing zaman dulu, marketing zaman now. Offline, online, cek kesehatan, penyuluhan kesehatan, terapis, apapun lah. Intinya apa? Gimana caranya kita ngasilin omset yang super besar. Ini tipe direct selling. Ya. Lalu multi level marketing. Dia nyari orang juga, tapi nggak prioritas. Prioritasnya tetap menjual, cuman nggak sesadis yang direct selling. Oke? Yang ketiga adalah network marketing. Yaitu apa? Mereka mencari 1000 orang yang mau pakai satu produk. Saya pribadi bergabung di bisnis ini maunya yang network marketing. Kenapa? Saya nggak bisa jualan, saya nggak suka jualan. Bisnis ini harus, betul, tapi nggak banyak. Makanya saya bergabung. Oke? Jadi kalau diminta untuk menjadi direct selling dan multi level marketing, nggak mampu saya. Kalau mau pun nggak mampu gitu. Kenapa? Karena memang nggak bisa. Menjual itu butuh kemampuan, butuh skill. Dan skill itu butuh dilatih dengan waktu. Betul ya? Praktek dan waktu. Oke? Nah, artinya yang mana yang mau kita fokuskan itu akan menentukan cara kita ngebangun bisnis ini. Sepakat ya? Dan yang saya tahu, support system kita, One Vision mengajarkan network marketing. Bukan yang lain. Dan saya merasa bahwa Tiansi perusahaan network marketing, bukan yang lain. Terbukti dari mana? Kalau saya nih ya, logika bodohnya aja, bonus sponsor lebih besar daripada bonus retail. Sponsoring bonus paling maksimum kita bisa dapat berapa? 18%. Selisih antara harga konsumen dan distributor. Jadi kalau ada orang mau beli produk, lebih rekomendasi dia bergabung atau sebagai konsumen? Bergabung. Itulah kenapa saya menganggap Tiansi ciri-cirinya network marketing. Karena lebih gampang narik gitu. Bonusnya lebih besar kalau dia narik. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ini menentukan semua. Ya memang ada yang bilang, oh Pak kalau sekarang mah dengan teknologi 1000 kali 1000. Sampai sekarang saya nggak lihat buktinya tuh. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena kalau 1000 kali 1000 artinya apa? Orang yang bergabung langsung hebat jual. Gabung hebat jual. Gabung hebat jual. Faktanya. Gabung. Kan gitu kan yang kita temuin kan. Gabung, kamu mesti gini. Kamu mesti gitu. Jadi nggak ada begitu, minimal belum lah. Saya belum melihat buktinya. Bukan salah, itu sebuah visi. Segala sesuatu tercipta di pikiran dulu baru jadi kenyataan, betul? Betul. Tapi saya nggak nemu itu. Saya belum ketemu buktinya. Nah, mungkin kalau ada yang mau membuktikan, silahkan. Ya, kalau saya di bisnis ini mau bangun aset, bukan pembuktian. Oke? Ya, saya bingung ya. Ada orang yang bilang, saya buktiin Pak, kalau kayak gitu tuh bisa gitu. Dalam hati saya, ya terserah kalau kamu mau jadi penemu. Serius loh Bapak Ibu, kalau Anda mau jadi penemu harus coba-coba. Kalau saya di bisnis ini nggak mau jadi penemu. Nggak mau juga jadi orang nomor 1. Enggak Pak, saya cuma mau bangun aset, wujudin impian saya. Udah itu aja saya mah. Ya. Jadi kalau mau coba-coba trial and error, sok atau silahkan. Monggo, nggak ada masalah. Toh ini bisnis Anda sendiri masing-masing kan?
Ya, tapi kalau Anda mau benar-benar cepat di bisnis ini untuk membangun aset ya, kenapa nggak ikutin yang sudah terbukti? Sesimpel itu aja kalau saya. Gitu. Jadi zaman berubah, Pak. Zaman berubah, masa depan nggak ada yang tahu, bro. Betul nggak sih? Ya, wah ini begini, Pak. Wah ini udah pakarnya digital marketing. Wah ya kan, pakar digital marketing. Besok Instagram ngerubah algoritma, dia aja nggak tahu. Gimana mau pakar? Besok apa yang terjadi dia nggak tahu. Terus dia bilang, saya mah pakar, Pak. Itu mah pengamat. Betul ya? Jadi nggak ada, Pak. Om depannya kita nggak tahu kok. Ya kan, semua berubah dengan cepat. Seperti itu ya. Jadi mendingan apa? Kalau saya jujur teman-teman. Anda konsultasi ulang dengan upline Anda. Kalau saya jujur apa? Pakai yang pasti. Ya, begitu udah nyampe, terserah dah mau kotak-katik mah monggo atuh. Ya, tapi kalau nggak, kenapa nggak yang pasti-pasti dulu? Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan ciri-cirinya biasanya. Pembangun aset dan pemburu dolar. Fokusnya pembangun aset biasanya manusia. Buku yang dibaca pun biasanya mengenai manusia, nggak ada yang lain. Oke? Kalau dia pemburu dolar, biasanya omsetnya PV. Jadi tiap kali kontak dolar udah berapa PV kamu? Sisa berapa nih ke DHO? Gila, ya. Bukan manusianya lagi. Fokusnya PV, 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 dan PV. Yang ditanya nomor satu apa? Omset berapa? Oke? Terus cara kerja, membangun aset, fokus kepada duplikasi. Kalau pemburu dolar, fokusnya apa? Yang menghasilkan. Pak, ngapain 15 kali presentasi? Mending begini, Pak. Sehari langsung beli paket peninggi sekian. Salah? Enggak. Tapi kalau fokus kita adalah hasil, nggak bisa ditiru. Nggak bisa kita bangun jaringan. Oke? Membangun aset, konsepnya mencari. Pemburu dolar, konsepnya menjadikan. Gimana caranya domain yang ada dibikin produktif? Sampai sini nangkep teman-teman? Saya bertahun-tahun kayak gini masalahnya. Saya bertahun-tahun belajar apapun, yang penting domain yang masih bisa dihubungin bisa aktif. Apapun saya pelajarin, ya, cara motivasi halus, kasar, ya, yang masuk akal tidak masuk akal, ngajak berantem, ya, bikin nangis, bikin kesurupan, wah apalah saya coba, ya nggak ngaruh teman-teman, bener dah, ya. Jadi fokus kita mendingan apa? Mencari, karena ada banyak di buku-buku referensi tentang teknik marketing, bisnis ini adalah bisnis mencari. Jadi kita cuma nyari orang yang tepat. Makanya saya sering kalau di atas panggung saya bilang, saya nggak nyari semua orang dan saya bukan orang yang naif yang percaya setiap orang bisa sukses di bisnis. Enggak. Kami hanya nyari orang-orang yang punya rencana masa depan atau impian yang kuat dan siap bayar harganya dengan bekerja dan juga mau hatinya sakit pada saat dia mau berubah di bisnis ini. Oke? Jadi kalau orang mengatakan bahwa Pak, saya mau orangnya malas, ya alau-alam, nggak bisa diapa-apain. Gitu, jadi nggak bisa yang hal-hal yang pokoknya saya maunya begini Pak gitu. Ya kalau di awal baru gabung oke lah. Tapi kalau dia udah leader gitu dan dia bilang apa saya mau nggak suka begini-begini, ya sudah. Oke. Terus membangun aset menggunakan sistem. Pemburu dolar menggunakan apapun yang menghasilkan omset ada. Habisi sudah pokoknya. Ya sikat sapu bersih. Halal, tidak halal, urusan belakangan. Karena buat mereka halal sama dengan omset. Selama ngasilin omset, halal. Serius. Banyak banget yang kayak gitu. Contoh apa paling gampang? Over promosi. Itu halal nggak? Over promosi halal nggak? Membesarkan, memanjangkan. Saya 16 tahun pakai sesenti juga nggak nambah. Ada istri saya, nanya aja. Oke teman-teman ya, jadi jangan sampai omset itu menjadi kiblat. Enggak Pak, produk ini sudah cukup bagus dengan apa adanya. Oke? Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kita bicara pembangunan aset, kita menggunakan sistem. Bukan segala cara. Pak, cara begini jualnya lebih dahsyat lagi gitu. Pak, kita tuh mau bangun aset. Bukan menjual. Menjual salah nggak? Enggak. Sama sekali enggak. Tapi sekali lagi ya, apa yang menjadi fokus Anda? Oke? Bukan berarti, abis ini nggak boleh jualan lagi. Cilaka. Bunuh diri itu namanya ya.
Ya, semoga Anda nangkep maksud saya ya, fokusnya. Apa yang sering Anda menjadi pembahasan di dalam tim Anda? Apakah sistem atau gimana caranya omset bisa lebih besar lagi dengan cara apapun? Nah, mana yang Anda menjadi fokuskan? Oke, nangkep ya teman-teman ya. Jadi bukan jualan itu salah sekali lagi. Kita juga harus menjual dengan porsi yang cukup. Anda cari di Nepi judulnya Network User Seller, keseimbangan. Ya, jadi kita perlu seimbang semuanya. Oke, lanjut. Nah, gimana cara pakainya? Yang saya tahu cuma ini, caranya One Vision. 7 langkah, 7 kebiasaan teknik bangun jaringan. Nggak lebih, nggak kurang. Jadi kalau ada cara-cara yang lain, mungkin menghasilkan nggak? Menghasilkan. Tapi apakah itu jangka panjang bisa menghasilkan omset? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Kenapa saya yakin sekali dengan hal seperti ini? Apa yang saya, Pak Andrea Tejo Putro, Pak Naga Sugara, Pak Louis Tender, makainya begini. Dan mereka terbukti punya aset yang paling stabil dengan bonus yang paling besar. Titik. Itu aja yang saya pegang. Oke, yang lain banyak sekali yang zaman-zaman awal dulu gitu yang mengklaim, wah ini super cepat Pak, dan wah ini mah cepet-cepet semua bos, cepat Pak, wah luar biasa. Sekarang Pak Naga sih dari saya lahir di bisnis ini sampai sekarang masih tuh. Dia kerja cuman kenapa? Takut bego di rumah. Gitu loh Pak Naga, beneran. Ya, dia kemarin baru turun tuh di grup saya di Kalimantan. Ya ditanya, Pak kenapa sih masih mau turun di lapangan? Di rumah saya ngapain? Gila gak? Kerja kenapa? Bosan di rumah. Orang mah bosan kerja maunya di rumah ya. Nah jadi 7 langkah 7 kebiasaan teknik bangun jaringan. Nah banyak orang berpikir gini, wah Pak ini mah udah nggak zaman, udah kuno, ya, udah kuno Pak. Logis nggak sih? Masuk akal nggak? Kelihatannya, benar kan? Kelihatannya masuk akal. Yang ngomong gitu, bisnisnya nggak segede Pak Naga, nggak segede Pak Louis, nggak sestabil Pak Naga, nggak sestabil Pak Louis, nggak sestabil Pak Andrea Tejo Putro. Anda mau percaya yang mana? Terserah. Anda bukan dosen saya juga kan? Terserah aja. Ya? Kalau saya Pak, ya nggak tahu ya. Saya itu cuma mikir gini loh, saya join di bisnis ini nggak pernah bercita-cita jadi network builder. Nggak, dari lahir nggak pernah punya cita-cita begitu. Saya mau nikmatin hidup, saya mau punya kebebasan. Makanya saya bangun aset di bisnis ini untuk passive income-nya. Itu loh. Jadi mendingan saya pakai waktunya jalanin dengan cara yang sudah terbukti. Ya, bahkan ada tuh yang new school, old school gitu kan. Oh sekarang mau gayanya new school. Pak, Dan, new school itu apa sih? Sekolah baru. Iya itu artinya. Maksud saya apa yang dibahas di sana? Cara baru, cara kayak apa? Cara menjual, cara merekrut, itu new school maksudnya. Cara menjual yang baru, gitu kan? Cara merekrut yang terbaru. Kalau Bapak pakai cara ini, sebulan Pak, bukan 10, 200 yang join. Serius loh Pak, ngomongnya begitu. Pertanyaannya simpel, yang udah terbukti mana? Artinya belum terbukti kan? Kembali lagi, Anda maunya yang mana? Yang udah terbukti atau mau coba-coba? Ya, kalau saya mah buat anak kok coba-coba. Ya ngapain gitu loh Bapak Ibu ya. Nah jadi ini sudah terbukti. Nah banyak orang bilang ini mah udah nggak zaman Pak, udah old school dan new school. Nggak ada Pak, new school tuh nggak ada. Orang di bisnis ini tuh ya, kalau kita bicara omset, kita bicara perekrutan tuh cuma 20% kerjaan. 80% kita itu hubungan sama manusia, ngedidik dia dari yang nggak bisa apa-apa menjadi seorang pemimpin. Itu kerjaan kita. Jadi kalau kita bicara teman-teman hanya untuk ngurusin 20% dan kita ganti sekolahnya, cilaka kita. Kenapa? Karena yang 80% kerjaan kita itu tidak bisa digantikan dengan teknologi. Gimana caranya mau mimpin orang pakai teknologi? Kamu sukses ya, WA. Ketemuan pengen curhat lewat WA aja. Anda mau nggak dididik dengan cara seperti itu? Nggak bisa Pak. Kalau kita sudah berurusan sama manusia, apalagi kita mau membuat dia menjadi lebih baik, kita bukan butuh high tech, kita butuh high touch. Oke? Dengan WA group bisa nggak? Bisa, itu bisa semua. Tapi prinsipnya tetap sama.
prinsipnya akan tetap sama. Jadi nggak ada old school new school tuh nggak ada teman-teman. Jadi kalau orang bilang, wah ini mah udah nggak zaman, percaya sama saya. Yang ngomong nggak ngelakuin. 77 mah udah basi, kamu lu ngakuin? Ngelakuin nggak? Saya banyak ketemu donen saya. Aduh, ini saya bicara donen saya. Ya, eating hard pak. Impiannya apa? Jadi orang kaya. Nah, seingat saya, waktu saya baru join, impian kamu apa? Pengen sukses. Sukses kayak apa? Pengen bagian orang tua. Orang tua bahagianya dengan cara kayak apa? Detail pak, smart. Ingat smart, specific, measurable, attainable, time limit. Apa itu pak? Omset besar pak. Peringkat tinggi. Aset kita bukan. Itu yang cilaka. Kenapa? Dia nggak tahu apa-apa. Ya sudah, sama-sama bintang 7. Coba sharing cara marketing plan itu kayak mana. Jelasin marketing plan ke teman kamu coba. Dia pakai flip chart. Wah, gimana jelasin marketing plan pakai flip chart? Ngeliat muka Anda juga begitu kayaknya ya. Anda tahu nggak marketing plan itu kayak apa? Penjelasan marketing plan, slide PPT. Kalau masih CP masih oke lah ya. Yang bintang-bintang 7 nih, mati. Pulang ini gua ngafalin dulu ya kalau gitu deh gitu lah ya. Ya, kalau ngitung NEPI, ngitung DHO, kalkulator sampai sempoa bisa. Plak gitu. Ya, begitu ditanya platinum ketemu platinum, dapatnya dari mana itu 1,8? Dari sononya pak. Ya, cilaka teman-teman ya. Ya, jadi sekali lagi kalau bicara 773 pak, dilakuin pak. Kalau nggak dilakuin nggak usah ngomong. Ya, saya bandel tuh udah tahunan di bisnis ini. Bener loh. Saya coba 773, 442, 144 gitu. Ya, segala cara saya udah coba, tanya istri saya segala macam bentuk, nggak pakai langkah 1000. Kita coba semua pak. Ujungnya apa? Balik ke 773. Balik. Ya. Kita nggak punya banyak waktu, Anda dengerin nepi-nepi yang berjudul 7 langkah 7 kebiasaan teknik bangun jaringan teman-teman. Fokus di sana benar-benar dalemin. Ya, kenapa? Karena banyak orang nggak ngelakuin. Ya, Pak, saya udah ngelakuin 7 kebiasaan. Saya baca buku, saya paksain habis-habisan. Bro, kalau masih dipaksa belum kebiasaan. Nangkep nggak? Yang diminta tuh 7 kebiasaan. Kalau baca buku masih terpaksa, masih pakai sapu lidi gitu, ganjel mata, baca. Itu belum kebiasaan. Artinya Anda melakukan belum cukup jangka waktu panjang. Oke? Nah, lalu gaspol, ya kerja keras. Kamu harus kerja keras di bisnis ini. Kerja di bisnis ini apa? Presentasi ya, enak ya udah ditampilin ya, tinggal jawab. Ya, presentasi kerja keras, kerjanya. Jadi kalau upline nanya, kamu udah kerja keras belum? Arti pertanyaannya apa sebetulnya? Kamu sudah presentasi yang banyak belum? Atau motivasi yang banyak? Ya, donen udah setengah mati, datengin. Pompa. Wah. Kembung dia, ngundang 1 orang. Udah ngundang 1 orang, ya, karena udah bocor, memang dasarnya bocor kan mulai kempes besok. Ya, begitu menjelang hari H, sorry, dapat SMS begitu lagi kan, mati nggak tuh? Udah ngundang oke, terus dapat SMS atau WA, sorry, pembukanya udah begitu. Itu tanda. Cancel kan, langsung bocor. Wah. Anda besok bukan ngejar silver planner, gold planner, bukan. Datang bawa pompa lagi. Jadi sebulan kerjanya apa? Pompa mulu. Ya gimana bang, kita orang Medan, suka nambel ban. Begitu kan? Wah celaka nih. Ya, bercanda ya Bapak Ibu ya. Canda. Ya, nah jadi teman-teman semua, kebanyakan kita kerjanya itu sudah bukan presentasi Pak. Pompa. Mending bawa kompresor, pompa manual. Yang mau dibawa, kapan selesainya itu angin. Ya, jadi kerja kita itu presentasi, teman-teman. Jadi kalau upline bilang, ayo dong kerja keras, maksudnya adalah ayo dong presentasi ya banyak. Ya, jadi kerja kita itu presentasi, bukan yang lain. Follow up motivasi itu bukan kerja keras yang dimaksud. Ya, jadi kerja keras itu adalah presentasi. Kerja keras presentasi yang banyak. Nah, mengenai presentasi saya pengen sedikit lebih detail.
Yang pertama adalah, kenapa harus presentasi yang banyak? Simple, karena mindset. Mindset yang perlu kita bangun di awal tadi apa? Mindset bangun asetnya itu perlunya untuk mencari orang, bukan menjadikan. Jadi kita perlu menemukan. Makanya harus banyak presentasi. Ya, banyak orang berpikir gini, wah up, kalau lu yang presentasi up, wah pasti join. Ya, itu gombal paling dahsyat seluruh dunia itu. Nggak ada Pak, nggak ada satupun leader Anda di depan. Kalau presentasi pasti join itu nggak ada, omong kosong itu. Nggak ada Pak, mau sampai paling stand juga ditolak kok. Ya, apalagi kita hanya butiran debu. Ya udah pastilah kita ditolak juga gitu. Ya, tapi banyak orang mengatakan hal seperti itu. Dan lucunya juga kadang gini, upline-nya ya kan dengan digituin kan enak gak? Wah, cuma upline up yang bisa presentasi sedahsyat itu. Wah, kita jadi upline-nya. Apa yang perlu dibantu? Wah, downline-nya udah join 7 tahun. Upline-nya turun bantu presentasi, silakan tuh. Ya, jadi tetap upline yang presentasi. Dan yang lebih dahsyat lagi teman-teman, waktu presentasi prospeknya nanya, emang Bapak sudah dapat apa di bisnis ini? Buat orang baru, deg-degan nggak ditanya begitu? Ya baru presentasi, baru join Pak 2 hari yang lalu, presentasi, ditanya, emang lu udah dapat apa? Mau ngomong apa coba? Baru dapat penolakan. Ya, tapi kalau upline-nya udah keluar negeri, datang, ditunggu-tunggu kan pertanyaan itu kan. Udah dapat apa? Apa? Nah, kamu udah dapat apa aja di bisnis ini? Apa? Kurang kenceng. Gila, kalau udah beli mobil langsung. Pak! Ini STNK saya. Dari bisnis ini. Gitu kan? Melakukan itu enak banget loh Pak. Ego tuh terpuaskan. Anjing kemen gaple gitu. Pak, baca di situ nama siapa itu STNK. Ya, masalahnya cuma satu, ego sama kekayaan itu bertolak belakang. Ya, jadi kalau ego terpuaskan, biasanya dompet menderita. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Saya ingat dulu upline saya pernah mengatakan bahwa pada saat kamu presentasi, terus orang nanya, kamu udah dapat apa aja? Jawab aja gini, wah Pak, saya mah masih baru. Kalau Bapak mau ketemu orang yang sudah berhasil, saya ngundang Bapak ke pertemuan. Saya kasih lihat semua Pak orang-orang yang sudah sukses di sana. Oke? Keren nggak jawabannya? Keren. Nah pertanyaannya adalah kalau misalnya Pak Yasin tuh yang dipresentasi, Pak Johanan yang dipresentasi, Pak Kairi yang dipresentasi di situ. Apa yang harus kita jawab? Yang lebih gampang Pak, lempar STNK. Paling gampang itu, enak banget, puas banget itu Pak. Tapi sistem mengajarkan apa? Waktu ditanya begitu, apa yang saya jawab? Saya masih baru Pak. Kalau Bapak mau ketemu orang yang penghasilan besar, orang yang sudah sukses sekali, saya ngundang Bapak ke pertemuan. Saya tuh jawab begitu Pak. Egonya sakit. Benar. Egonya luar biasa Pak, sakitnya luar biasa. Pengen banget sumpel-sumpel mulutnya. Benar, tapi sistem tidak bisa mengajarkan seperti itu. Sistem harus tetap Pak, kalau saya masih baru Pak, tapi kalau Bapak mau datang ke pertemuan, Bapak akan lihat orang-orang sukses. Di pertemuan kita impact paling akhir kan? Sombong-sombongin lah di situ. Bercanda ya. Tapi maksud saya gini teman-teman, kalau misalnya kita tunjukkan apa yang sudah kita dapatkan buat teman-teman yang sudah lumayan ada hasil di bisnis ini, cilakanya satu sebetulnya. Ya, pertama, kalau prospeknya tetap gak mau, maka downline Anda yang ngundang prospeknya, Dan, udah kasih lihat hasil aja, join. Gimana gua? Itu kalau nggak join. Kalau join gimana? Seneng nggak downline kita? Dikasih lihat STNK, foto-foto, dikasih oleh-oleh bahkan ya kan, baru pulang kan masih ada oleh-olehnya, kasih. Ya, gantungan kunci biasanya kan, wah sih gantungan kunci. Oke, join dia. Downline Anda seneng nggak? Pertanyaan saya satu, habis itu downline Anda kalau mau ngundang presentasi orang, ngundang siapa? Terus yang join kalau mau ngundang orang, dia maunya siapa yang presentasi? Kedalamannya lagi yang kalau join? Mau Makanya bisnisnya nggak bisa ngelipet.
Makin gede grup bukan makin happy, makin sutris. Stres Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua ngandelin kita. Karena apa? Karena kita nggak pakai sistem. Itu fungsinya sistem. Makanya sistem butuh untuk bangun aset. Kalau cuma nyari uang di bisnisnya nggak usah pakai sistem. Ngapain kesini? Mending jualan. Betul nggak? Hari Minggu lebih gampang ketemu orang kan? Mendingan apa ke sana? Kalau kita cuma mau nyari uang di bisnis ini. Ya, tapi Anda perlu berbangga sama diri Anda karena Anda hadir ke sini. Karena saya tahu Anda mau bangun aset. Oke. Baik Pak. Oke, jadi kerjanya adalah presentasi. Kemudian, jangan pernah kita berpikir naif teman-teman bahwa downline kita pasti setia. Berpikir positif betul. Tapi data di lapangan pasti selalu akan ada yang berhenti. Selalu. Mau jaga kayak apapun. Mau dibelai, beli bakso. Ya, beliin kue tiaw, sakit, bonceng, jemput, sampai yang ngasih utang. Wah, pokoknya semua lah downline kesayangan. Kita akan sukses sama-sama. Nikmatilah kalau masih begitu. Sambil cari cadangan. Serius teman-teman. Ya, kami para leader-leader Anda di depan, kami sudah melihat banyak sekali yang seperti itu. Wah. Si Wah itu kemana ya? Gitu. Ya, si itu kemana ya udah ya? Iya, udah pindah perusahaan gitu. Udah nggak lagi tuh, udah kerja sekarang. Kayak gitu-gitu teman-teman. Kita udah melihat banyak sekali. Tapi kami pun melihat banyak wajah baru juga. Nah, kita tinggal mau fokus yang mana? Kenapa? Karena orang pasti berhenti di sini. Makanya presentasi harus terus dilakukan. Pak, saya tuh udah punya 4 jenderal. Ya elah, namanya jenderal ada purnawirawan. Nah kita nggak tahu dia yang mana. Oke, terus kemudian, Pak, waktu nanti di grup, ada nggak yang pemburu-pemburu dolar? Pasti ada. Orang yang hobi-hobi jualan, ada nggak? Pasti ada. Salahnya saya zaman dulu, saya bunuh dia. Apa? Nanya-nanya produk, nggak penting, udah mati aja lah. Begitu saya dulu, saya gituin mati semua. Ya, jadi pemburu dolar itu selalu ada, bukan kita bunuh, bukan kita bully, apalagi dibully, aduh kasihan amat. Dia udah ngasilin omset, Anda juga yang makan rupiahnya, dibully lagi. Lihat dari pedagang, ya pedagang gitu. Sakit loh digituin. Ya, biarinin aja sih, yang penting kita fokus sama membangun jaringan. Gitu. Hargailah dia di tempatnya. Ya, ini sekedar saran teman-teman. Pada saat Anda punya tim gitu ya, jualannya luar biasa dahsyat sekali. Ya, dia jual spirulina udah nggak pakai botolan, apalagi eceran, nggak level, ya kan? Dia mainnya apa? Kontainer. Ya, nah hal yang seperti itu non-sistem, hargai dia. Beliin bakso, beli bunga, ajak makan, nonton bareng. Yang penting jangan diedifikasi di atas panggung One Vision. Yang bisa diedifikasi di atas panggung One Vision adalah yang One Vision sarankan. Ya, karena saya pernah ketemu yang model seperti itu juga. Naik ke atas panggung, wah akhirnya saya dapat free trip jalan-jalan ke luar negeri. Saya kerja keras habis-habisan seminggu sebelum tutup buku Bapak Ibu. Saya saking kerasnya saya kerja, saya sampai nggak keluar kamar. Gimana? Kok kerja keras nggak keluar kamar? Lu ngapain di kamar gitu? Ya, jadi dia jual teman-teman. Salah nggak? Enggak salah. Tapi jangan diedifikasi di atas panggung sistem. Yang bisa diedifikasi di atas panggung sistem adalah sistem. Sepakat ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang jago banget jualan, hargailah dia di luar panggung. Hargai dia, ya. Wah, Anda panggul-panggul, ini raja closing nih, gitu. Silakan di luar. Jangan di atas panggung Vision Seminar. Karena ini tidak bisa diduplikasi. Kasihan, ya. Kasihan orang-orang yang juga mau cepat tapi tidak punya kemampuan kayak dia. Yang ada apa? Depresi. Kok dia cepet banget ya? Gue prestasi udah 30 loh, kejual kalsium 1. Dia belum pernah ditolak kejual kalsium 2 kontainer. Kenapa? Masukin ke rumah sakit. Bisa ditiru nggak? Nggak bisa. Kesian yang lain. Yang benar-benar mau kerja. Yang benar-benar pembangun jaringan teman-teman. Oke.
Lalu, kalau downline atau Anda merasa bisnis ini banyak masalah, downline atau Anda, percaya sama saya, presentasinya kurang dari 15 sebulan. Ya, jadi kalau downline ini ngeluh mulu, Anda berasa ngeluh mulu gitu ya, percaya sama saya. Coba cek jumlah presentasi sebulan terakhir, itu di bawah 15. Jadi dengan mengurangi jumlah presentasi, masalah tambah banyak. Dengan makin sering presentasi, masalah itu hilang. Itu poin penting teman-teman. Oke, jadi sekali lagi kerja keras adalah presentasi yang banyak. Kalau kita bicara kerja pintar, itu artinya 3 prinsip dasar. Kita promosi menggunakan sistem. Itu yang dinamakan dengan kerja pintar. Bicara presentasi, tujuan kita jelas ya, menginformasikan tentang bisnis ini dan ngajak dia ke pertemuan. Oke, jadi tugas kita adalah kasih informasi. Setelah itu jelas kalau dia bisa join, kita ajak dia bergabung, ya. Bergabung ataupun tidak, kita tetap ajak dia ke pertemuan. Jadi teman-teman di bisnis ini kalau kita bicara kerja, kerjanya adalah presentasi. Yang perlu kita ramaikan adalah pertemuan. Gimana caranya meramaikan pertemuan? Ininya harus banyak. Nggak ada jurus lain. Jadi kalau Anda pengen, Pak, saya pengen ningkatin jumlah pertemuan, OP misalnya, VS nih, kayak di sini ya Medannya, kita pengen ngedoublein. Gimana Pak caranya? Ininya doublein. Udah, gitu aja. Ya, apalagi? Saya malah nanya kalau ada yang lain. Karena Anda presentasi 10 orang, biasanya yang beli tiket 5. Ini data. Ini data. Ya, kalau 10 artinya Anda kasih. Presentasi 10 yang bawa pegang tiket Pak. Pegang apa beli? Pegang Pak. Dikasih itu namanya. Tapi kalau Anda suruh beli biasanya 5. Coba deh, ini bisnis Pak, ini data. Gak segampang itu bisnis ini. Ngitungnya. Ngelakuinnya mah beda. Ya. Jadi kalau kita mau ngedoublein jumlah pertemuan OP misalnya, ya. Ini Anda konsultasi ulang ya. Misalnya kita ambil contoh OP. OP Anda jumlahnya berapa nih? Oke, regular. Anda catat sendiri. Jumlahnya berapa orang? Cek. Yang 15 kali presentasi berapa orang? Ya, Anda data aja selama 3 bulan, hasilnya akan sama. Hasilnya pasti akan sama, saya sama saya. Nah setelah itu, kita mau OP-nya dobelin nih, kali 2. Caranya gimana? Yang melakukan ini diperbanyak. Bukan yang melakukan ini ditambah jadi 100. Nangkep nggak? Jadi bukan ini jadi 100 kali presentasi per bulan. Bukan. Yang melakukan 15 itu yang ditambah. Oke. Nah, gimana cara nambah yang melakukan ini? Ya presentasi cari orang lagi yang mau 15 kali. Kenapa nggak di 15-nya dijadiin 100 Pak? Nggak bisa diduplikasi bro. Fokusnya itu duplikasi. Lu bisa 100 nganggur. Yang manajer bagaimana? Yang ibu rumah tangga bagaimana? Bisa ngamuk suaminya. Wah mulu lu masakin gak pernah lagi gitu kan. Malah cilaka teman-teman. Jadi jumlah ini harus dinaikin. Jumlah bukan jumlah presentasinya. Ya Anda konsultasi ulang sama apa yang Anda. Tapi ini yang saya lakukan. Jadi rumusnya cuma 1. Jumlah yang ini ditambah. Makanya 7 kebiasaan penting. Karena di 7 kebiasaan disuruh untuk melakukan 15 kali presentasi menjadi kebiasaan. Itu penting. Gitu. Jadi nggak ada rumus lain. Sisanya apa? Ya, sisanya mah cuma gimmick. Ya, serius. Stok tiket misalnya Pak ya. Stok tiket misalnya. Salah nggak? Enggak. Tapi kalau orangnya nggak presentasi, itu stok. Itu setoran. Daripada diamu upline, ambil. Angus. Ambil. Angus. Ambil. Angus. Jadi pertemuan OP-nya mahal. Karena nyetok angus, 1 tiket 10.000, nyetok 50.000. Jadi 1 kali OP 50.000 buat dia. Ininya harus naikin. Oke? Sampai sini nangkep teman-teman ya. Anda konsultasi ulang sama para upline Anda, tapi untuk naikin pertemuan sesederhana ini yang ditambah. Makanya kalau saya teman-teman, saya lebih happy dengan orang yang maju sebagai silver planner yang bertambah dibandingin dengan orang yang maju sebagai CP TMIS. Tahu CP TMIS? Cek TMIS CP deh.
Tanya 7 kebiasaan nggak tahu. Buku apa yang udah dibaca nggak tahu. Buku impian sudah ada belum? Belum. Prospecting nggak ngerti. Training pelanggan apa Pak? Nggak tahu. Ya, jadi saya lebih suka yang cuma 15. Walaupun omsetnya belum ada. Nggak apa-apa buat saya. Karena saya bangun aset bukan ngejar uang di bisnis ini. Kalau saya loh. Ya, makanya konsultasi ulang sama upline Anda. Oke Pak? Nah, good team player. Oh, hilang tulisannya ya. Jadi kalau kita bicara good team player, pertama adalah datang awal pulang akhir. Menjadi pemain tim yang baik. Kita mau cepat di bisnis ini teman-teman. Nggak bisa sendirian. Ya, apalagi Medan multikultural. Ya bukan etnis, maksudnya banyak grup, banyak tim, banyak leader dari berbagai macam upline di sini. Kita harus kerja sama tim. Salah satunya apa? Datang awal pulang akhir kalau dibicarakan di pertemuan. Ya, kerja sama sebagai tim dengan cross line, bukan gesekan sampai bunuh-bunuhan. Ya, apalagi saling hasut-hasutan, pindah-pindah jaringan. Aduh, ayolah. Ya, yang melakukan itu saya kutuk, Pak. Benar saya kutuk itu. Merusak. Dan Anda yang mendapatkan, kamu sama saya aja. Laporin. Ya. Kalau ada yang bilang seperti itu, udah kamu sama saya, upline kamu kan jauh. Kamu juga gak tahu caranya kan? Laporin. Ngomong sama dia, saya lapor Pak ya. Kalau dia bilang silakan, artinya yang dilakukan benar. Ya, tapi kalau dia bilang, jangan dong, kita kan cuma bercanda. Artinya dia sedang berusaha melakukan sesuatu yang tidak baik. Ngapain pindah ke jaringan dengan orang yang seperti itu? Oke? Bisnis ini Anda bisa sukses Pak, karena kita ada sistem. Gak perlu takut, upline jauh dan lain sebagainya, nggak. Saya musuhan sama upline malah tambah cilaka kok. Ya, kita bisa kerjasama dalam bentuk yang lain. Pak Yasin tahu betul tuh saya kayak apa. 8 tahun saya bandel sama upline saya. Ya, udah sempet, wah saya mau pindah jaringan, upline begini. Wah, cari yang baik. Untungnya Pak, waktu itu saya ingat sistem. Bahwa sistem bisa ngebantu kita sukses. Upline hanya bertugas mensponsori. Saya jalanin. Untung gak jadi pindah Pak. Orang itu pindah. Berusaha lain loh. Silakan gak kalau udah begitu. Oke ya? Jadi kerjasamalah sama tim. Ya, jangan mau diiming-imingin seperti itu. Laporin aja Pak. Laporin aja. Ya, itu orang udah gak punya kemampuan. Makanya dia bukan mencari orang. Dia nyari orang grup lain malah salah. Makanya dia cuma mau menjadiin orang. Ya, fokus kita cari orang. Kita mau jadi pemimpin yang benar-benar kita mau bangun bisnis ini dengan cara yang benar. Sepakat teman-teman? Oke ya. Sorry ya kalau saya agak emosi mengenai hal seperti ini ya. Karena ini virus Pak. Ini virus banget. Makanya saya kutuk. Orang yang seperti itu saya kutuk, benar-benar saya kutuk Pak. Ya. Jadi janganlah kita yang seperti itu. Kita mau bangun bisnis ini jangka panjang 7 turunan Pak. Ya, jadi jangan sampai kita cuma ikut aturan tapi tidak ikut etika. Ya, ikut aturan dan ikut etika. Sehingga pada saat kita ketemu cross line tidak ada hubungan sama bisnis, tapi begitu dia naik ke atas panggung kita benar-benar senang melihat dia. Begitu juga sebaliknya waktu kita naik ke atas panggung nggak ada yang bilang dia mengambil jaringan gue gitu. Nggak ada yang begitu, kan enak. Jadi begitu naik semua sama-sama senang Bapak Ibu. Nah, itu yang mau kita bangun. Gitu, ya. Jadi jangan sampai di internal kita perang, di luar aja kita udah dibunuh-bunuhin sama prospek. Betul nggak sih? Di luar sana kita ketemu prospek bilang apa? MLM, mati aja lo, gitu kan? Ya udah di luar kita susah, di dalam juga susah, kan celaka kita. Oke? Terus kemudian golden rule, aturan emas di bisnis ini adalah ini bisnis saya. Ya, jadi kalau kita masih merasa upline gua nggak bantu sih, sedang tidak menjadi tim player yang baik. Karena semua berpikir bahwa ini bisnis kita sendiri. Ya, ini bisnis saya sendiri. Nah, ini golden rule yang harus kita terapkan. Lalu kemudian 3 prinsip dasar, edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Ya, makanya saya suka lucu gini. Pak, 773 mah udah gak zaman, sekarang mah udah berubah gitu. Kamu berubah dengar dari mana? Itu Facebook teman-teman yang lain. Anda sedang tidak nerapin cross lining loh. Kan disuruh no cross lining. Cross lining itu sudah berevolusi. Ya, kalau dulu cross lining cuma terjadi kalau ketemuan fisik. Sekarang ketemuannya di mana? Di langit, di sosial, di cloud, di media sosial. Semuanya cross lining di sana. Ya, dia posting macam-macam, downline kita ngontek, cari tahu dan sebagainya. Nah, itu juga cross lining sebetulnya. Makanya waspada. Ya, waspada. Kalau saya nyaranin teman-teman postingan kita, usahakan apa? Jangan terlalu. Jangan terlalu bisnis. Kalimatnya tuh gini.
Anda ingin tahu bintang 8 dalam sebulan? DM ya. Oke, saya tahu itu tujuannya kita ke prospek kan, ya. Tapi tahu nggak, kita juga di follow sama tim-tim teman-teman kita crossline, ya. Jadi kita perlu nahan diri untuk hal-hal seperti itu. Oke, karena itu crosslining itu pasti mancing crosslining banget itu, karena menarik sekali sebulan bintang 8. Apa yang gue bilang barusan, gue tahu. Dia bintang 8 sebulan, apa nggak menarik, ya kan? Nah, jadi itu malah celaka. Oke, kalau ternyata ada yang nge-DM kita nih, mendingan apa? Unfriend. Dia postingannya terlalu kasar, unfriend, gampang kok media sosial. Ya, kayak sekarang kan kemarin tuh sempat politik memanas kan? Kalau saya loh ya, begitu saya ngeliat dia posting politik, pasti saya unfriend. Pasti. Kenapa? Karena di bisnis ini saya diajarkan untuk mencari kesamaan, bukan menciptakan perbedaan. Jadi kalau dia posting begitu, iya kalau postingannya sesuai dengan pilihan saya. Kalau nggak sesuai, ngapain saya ngeliat kan? Ya unfriend. Paling gampang gitu kalau saya sih begitu ya. Ya, jadi kalau dulu kan kita jangan membicarakan mengenai syarat, suku, agama, ras, antar golongan. Kalau sekarang syarat, suku, agama, ras, antar golongan dan politik. Gak usah Pak, kita mau bangun bisnis, kita mau jadi profesional. Oke? Beda kasusnya kalau Anda seorang politikus dan Anda sedang jalankan Tianci. Silahkan, kita maklum. Oke, tapi kalau kita mau jadi pemimpin, cobalah untuk memunculkan apa yang dilihat sama orang tentang kita, itu adalah kesamaan. Carilah kesamaan, jangan menebar perbedaan. Oke, itu saran teman-teman. Oke, dengerin syukur nggak juga nggak apa-apa. Toh bukan domain saya semua, ya terserah Anda. Kenapa? Banyak terjadi kasus seperti itu. Oke, lanjut. Oke, siap. 3 prinsip dasar dan kemudian setting goal. Ya, setting goal itu penting. Ada 3 tipe orang, pesimis, realistis, visioner. 3 tipe orang di bisnis ini. Pesimis dikasih goal, ya katakanlah goalsnya adalah angka 5. Pesimis bilang, udah mau musim hujan, nggak bisa, anak juga udah mau lahir. Hamil berapa bulan Bu? Nanti hamilnya. Masih lama banget gitu ya. 2 aja dah Pak. 2 mah bisa dah saya. Bener bisa kalau 2. Ini pesimis. Oke. Realistis. Kasih 5. Ya. Dia bilang 5 oke lah Pak. Tapi saya orangnya gak mau muluk-muluk. Ya, saya orangnya realistis aja lah. Ya. Biar saya gak ngecewain Bapak. Saya bilang jam 4. Ya. Pasti nyampe kalau ini Pak. Bapak percaya ini pasti nyampe. Visioner dikasih 5. Kayaknya bisa lebih lah Pak. Ya. 10 lah. Wah, dalam hati kita ngomong besar aja. Gitu kan ya. 10 lah. Gitu. Ya. Proses berjalan. Set, sebulan kemudian datang lagi. Set, kita cek. Ya. Ini nyampe nya 1 atau 0. Karena dia terbiasa untuk menciptakan alasan kan. Yang ini kecenderungannya, ini pasti nyampe. Orang-orang begini biasanya pasti nyampe. Meleset-meleset 3. Yang ini gimana? 5. Bentar ya. Melesetnya jauh nggak? Jauh ya. Nah kebanyakan orang dihakimi dari yang nggak nyampe. Bukan nyampe-nya. Tetap lebih baik kan? Lebih baik. Tetap lebih baik. Tapi orang fokusnya yang tidak nyampe-nya masalahnya. Makanya pada saat konsultasi sering saya ngeliat tim saya kayak gitu. Kamu makan target berapa presentasi? 30. Nyampe-nya berapa? Cuma 20 Pak. Lu ngapain aja? Padahal kan waktu banyak. Gue lihat tuh sering main game. Gila. Dia baru mulai. 25 udah lebih dari 15. Ya, jadi banyak orang fokus di selisihnya ini gitu. Padahal orang visioner dia tetap lebih tinggi daripada yang lain. Oke, nah orang ini harus kita jaga lebih tajam mata kita ngelihat beginian. Kenapa? Karena ini pasti dibully sama mereka. Pasti. Mana lu katanya 10 gaya-gayaan sih lu orang musim hujan.
Mending real aja biar gak malu. Kalau nggak dijaga, ini akan ke arah sini, ini akan ke arah sini. Kalau ini terus-terusan dijaga, tidak kita bantu bahwa kamu mencapai sesuatu yang lebih, walaupun ada yang meleset. Nah, ini poin pentingnya teman-teman. Ya, jadi setting goal itu harus, tapi ingat, namanya setting goal kita perlu yang namanya SMART. Anda baca, dengerin tuh starter pack, Anda dengerin tuh bagian impian, Anda dengerin tuh bagian setting goal, judul-judul netpinya. Kenapa? Setting pun SMART. Wah, habis CPM Pak Elvanto. Tiket VS bulan depan 3.000. Emang sekarang kamu berapa VS bagusan? 2. Ya ada R-nya Pak. Realistis sedikit lah gitu ya. Jadi jangan yang nggak pakai otak juga. Ini bisnis Pak gitu. Ya, bukan tangkuban perahu. Kalau tangkuban perahu kan modal keyakinan. Dengan demit, dengan lembut, ya kan? Ya, dengan kekuatan gaib itu bisa terjadi. Lah bisnis mah nggak bisa Pak. Pak, saya mah diajarin ya kalau dari dulu tuh yang penting yakin. Sisanya Tuhan yang ngatur. Wah gila juga nih yang begini. Ya. Kita mau bangun nih gedung begini. Ya, kira-kira butuh berapa batu bata? Ada yang tukang bangunan nggak di sini? Kontraktor atau apa? Anggaplah ya 100.000 batu bata, anggaplah. Terus ada orang datang, Pak saya mau bangun kayak gini. Oh, kamu udah punya berapa batu bata? 2. Sisanya Tuhan yang ngatur. Lu pasrah apa perintah? Itu beda tipis lu. Ya, yang punya 100.000 aja bisa meleset, apalagi 2. Nangkep sampai sini teman-teman ya. Jadi realistis goalsnya, ya. Lalu, coba. Ini yang tadi kita bahas, simpulannya teman-teman. Kalau kita mau mempercepat, pertama, tahu dulu tujuan. Impian kita jelas, dan kita mau nyampe impian kita, itu dengan cara membangun aset. Jadi yang ada di depan mata kita adalah asetnya, Pak. Ya, fokus kita itu ngebangun asetnya. Sekarang ini kita banyak promo, banyak reward, dan lain sebagainya. Bagus, tapi bagi kami orang-orang lama, ini juga bisa pedang bermata dua. Karena kami waktu awal bergabung, fokus kami apa? Go BMW, kebayang nggak? Baru join tang 2, zaman dulu 500.000. Aplet bilang, kamu harus yakin dapat BMW. Lu gila ya? Motor aja gue nyicil, dapat BMW, otak nggak nyampe gitu. Jadi fokus kami mau nggak mau bangun aset. Ya, kalau zaman sekarang belum apa-apa, free trip. Belum apa-apa, handphone, motor. Jadi kadang-kadang ininya lebih dekat daripada asetnya. Dan fokus kita adalah bangun asetnya, teman-teman. Orang prospek, kita bahas impian. Karena kalau bahas aset, dia kagak nyambung. Tapi kalau Anda sudah mau serius di bisnis ini, Anda harus ngerti aset itu kayak apa. Oke? Dan ingat teman-teman, hasil bukan pada saat kita bekerja yang kita tunggu. Tapi hasil yang kita tunggu adalah pada saat diduplikasi. Bulan pertama sampai bulan ke-12. Bulan pertama ngajak 2 orang. Ya. Bulan kedua jadi 4. Terus sampai multiplikasi jadi 4.000 standar ya. Udah tahu semua? Oke, multiplikasi. Oke. Anggaplah 1 orang omsetnya nggak gede. Cuman 1.000. Bronze saja nggak nyampe. Anggaplah biar itu gampang. Oke. Kalau udah ada 4.000 orang, omsetnya berapa? 4M. Kalau 2 kaki, 2M, 2M. Bonusnya berapa? 200 juta. Oke. Gampang kan? Waktu masih sendirian, omsetnya berapa? 1.000. Waktu bonusnya 200 juta, omset yang perlu dikejar? 1.000 tetap kan? Karena duplikasi. Nangkep ya mainannya ya. Jadi dari awal kita join, cuma perlu ngejar 1.000. Kalau Anda pakai pembersih, penyeimbang, penguat, itu lebih dari 1.000. Kalsium, munpot, sama citosan. Itu udah lebih dari 1.000 kok. Ya. Sampai bonus Anda 200 juta, tetap pakai. Oke? 15 kali presentasi. Yang ikut Anda sendiri baru. 15 kali presentasi,
Kalau join berapa? 15 kali presentasi. Join anggap mulus 20%, 3 orang. 1 join pembalut. Yang 1 join pupuk. Yang 1 orang stroke mau nyoba-nyoba. Ya, bonusnya berapa? Paling 200.000. Mati lagi 3-3. Ya, crossline posting. Hanya dalam 2 minggu saya bisa dapat 3 juta. Menggoda gak? Maklum memang Pak. Makanya kita sebagai pemimpin harus jelaskan. Kita tuh bangun aset. Bukan ngejar uang. Oke? Kok jadi sama marah ya? Ya? Kesel soalnya Pak ya. Nah, ini 15 kali. Lalu diikutin sama 2 orang. Artinya apa? Bulan depannya 15 lagi dia kan? 3 orang join. 1 pemakai, 1 join gak enak, 1 aktif, setengah-setengah. Aktif tuh bikin semangat Pak, setengah-setengah bikin mati. Yang mati siapa? Kitanya yang mati, ya bukan dia. Ya. Bulan depannya lagi baru ketemu 1 orang yang aktif, yang lain mati lagi. Seolah-olah 3 bulan tidak ada hasil. Oke? Tapi kalau diduplikasi, kita hanya nyari orang yang cocok dengan sistem. Bukan nyari sistem yang cocok sama orang. Oke? Jadi kalau itu ditiru teman-teman sampai ke 4.000 orang. 4.000. 15 kali presentasi. Berapa? Yang benar saya nggak tahu nih. 60 ya? Benar 60.000. 20% bergabung. Ya, kalau Anda bangun jaringan dengan benar, 1 new aplikasi nilainya 1 juta biasanya. Tanpa jualan dengan serius banget ya. Dia presentasi, ada yang mau beli, dia jual dan sebagainya. Tapi bukan yang serius banget. 1 new aplikasi 1 juta. Artinya omsetnya 12M. Bagi menjadi 2, 6M, 6M. Bonusnya Coco Fengting. Bonus maksimal. Nangkap ya? Pertanyaan saya teman-teman. Slide-nya, Bang. Di sini dia 15 kali presentasi. Saat bonusnya maksimal, sebulan dia kerjanya tetap 15 kali presentasi. Jadi pada saat bonusnya 200.000 dengan bonus maksimal, kerjanya sama. Ini sistem. Ini yang baru namanya sistem. Jadi bukan makin besar grup kita makin stres. Enggak Pak, ini yang kita bangun. Ya, makanya yang kita harapkan hasilnya bukan pada saat kita melakukan sekarang. Baca buku 15 menit per hari tidak akan buat Anda kaya. Tapi kalau ada 4.000 jaringan Anda baca buku 15 menit per hari, udah nggak usah ngitung duit itu Pak. Semua pasti akan bergerak. Ya, kalau kita melayani pelanggan teman-teman, pelanggan cuma 3.000, 5.000, nggak akan bisa bikin kita kaya. Tapi kalau ada 4.000 orang punya pelanggan 4.000, berapa itu tambahan omsetnya? Kita pakai produk rutin, nggak akan bikin Anda kaya Pak. Tapi kalau semuanya makin rutin 4.000 orang, kaya raya yang ada. Jadi sekali lagi teman-teman, bisnis ini hasilnya muncul pada saat diduplikasi. Maka fokuslah untuk melakukan sesuatu yang bisa diduplikasi. Dan itu caranya seperti apa? Adanya di One Vision. 7 langkah, 7 kebiasaan, 3 prinsip dasar. Jadi ngapain kita coba-coba dari tempat lain gitu? Ngapain kita coba-coba yang lain? Kalau One Vision sudah menyediakan semuanya. Karena pada akhirnya teman-teman, apapun yang menjadi rencana masa depan Anda, bisnis ini akan wujudkan. Asal Anda punya aset. Jangan sampai rencana masa depan itu cuma jadi tujuan. Rencana masa depan kita itu cuma batu loncatan Pak. Ini yang saya alamin. Jadi awal saya di bisnis ini, saya tuh cuma pengen lunasin hutang. Itu aja tujuannya. Tapi karena ngebangun dengan cara sistem, habis hutang lunas, enak juga ya hidup tanpa hutang ya. Mau jalan-jalan deh, waktu dan uang ada. Tapi kalau fokus kita hanya lunasin hutang, habis itu pemasukan gak ada lagi gimana?
Ya itu cuma tujuan, habis apa? Bikin tujuan lagi gitu. Tapi nggak melesat gitu. Anggap maksudnya teman-teman ya. Jadi yuk kita fokusin untuk bangun asetnya dengan cara One Vision. Oke? Nah, sebagai penutup teman-teman, saya kemarin ikut satu pertemuan dan ada satu lagu yang menarik banget ya, yang sedikit mengingatkan kita untuk pertama nikmati hidup. Bangun tim, orang-orang yang punya satu tujuan dan beranilah keluar dari zona nyaman. Ya, kita lihat. Saya nggak bisa nyanyi teman-teman ya. Jadi ini kita nyanyi bareng-bareng, bukan ada dengerin saya ya. Bisa cilaka kita. Ada yang tahu? Kita nyanyi sama-sama ya. Filosofi kopi. Anda perhatiin liriknya deh. Mau tepuk tangan juga boleh Pak. Acara sudah selesai. Kita cuma menikmati lagi. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Yuk, nyanyi sama-sama yuk. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini bisa bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan